Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun rodok semriwing. Lumayan lha kuwi mergo mburine jawabe banter. Tekan nggon jenengan kan rodok kaya disebul. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang saya muliakan Al-Mukarram panjenenganipun Kiai Haji Ahmad bin Abdullah Kafabi, panjenenganipun Nyai Hajah Sela Hasina, yang kedua-duanya dari Lirboyo. Yang saya hormati pengasuh TPQ An-Nur Proto Timur, Ibu Nyai Arofah, dan juga Kepala Madin Ustadz Ahmad Junaidi. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Ustadz Haji Hasan Masrur. Yang terakhir ini mohon maaf saya juga belum kenal. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam kesempatan ini, yaitu ngaji milenial wanita berdaya. Yang kebetulan pada saat ini saya didaulat untuk menyampaikan sambutan atas nama panitia. Padahal MC ini barang yakin urung kenal aku. Karena saya di luar panitia dan baru saja dilantik panitia mendapatkan tugas pertama, yaitu sambutan. Tadi pelantikan dilakukan di belakang jenengan. Nah, ini tugas pertama saya sebagai panitia yang baru saja dilantik. Selang 2,5 detik dari pelantikan saya turun mandat tugas, yaitu sambutan. Dalam menjalankan mandat berupa sambutan ini, saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua yang telah berpartisipasi dan hadir pada acara siang hari ini. Dari panitia tentunya telah berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk memberikan apapun yang terbaik, baik tempat maupun mungkin konsumsi ataupun yang lainnya, fasilitas-fasilitas dan sebagainya. Tapi sebagai manusia, karena panitianya semuanya juga manusia, tentu ada keterbatasan. Sehingga dalam menyajikan acara pada siang hari ini tentu saja ada kekurangan, tentu saja ada kelemahan dan lain sebagainya. Sehingga tentu dengan sangat menyesal karena ada kekurangan walaupun sedikit, panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga berharap semoga hingga selesai nanti acara berjalan dengan lancar dan penuh dengan kenyamanan. Silahkan nanti apa yang akan dipaparkan oleh narasumber, yaitu Gus Ahmad dan Ning Sela, jenengan perhatikan semuanya, jenengan terima semuanya, ambil sebagai pelajaran, ambil sebagai ilmu yang akan selanjutnya diimplementasikan sehingga betul-betul yang hadir pada acara siang ini menjadi wanita yang berdaya. Iki udu daya mungsoe rinso, karena wanita berdaya siang ini tidak disponsori oleh Dakdikdukder Daya. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Melanjutkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Wonten ngersanipun para ibu nyai, para ustadzah, para ustadz, para kiai sedayanipun ingkang kawula mulyakaken, sedaya para peserta seminar ngaji milenial ingkang kawula hormati. Sepindah monggo kita sesarengan muji syukur wonten ngersakaipun Allah Subhanahu wa taala atas pinten-pinten kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sedaya. Shalawat ma'asalam mugi tansah katur kunjuk wonten ngersakaipun beliau baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun minat dunya hattal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sederek, para ibu-ibu ingkang kawula hormati, niki kata ibu-ibu nggih kula manggile ibu-ibu mawon nggih. Rata-rata 80% dari peserta niku sing daftar malah ibu-ibu. Mbak-mbake ya wonten tapi cuma 20%. Sedayanipun ingkang kawula hormati, kawula mewakili Sohibul Hajah, mewakili ibu kawula, mewakili Majelis Taklim An-Nur, TPQ dan Madin An-Nur, sepindah ngaturaken maaf ingkang sakatahipun dumateng para panjenengan sedaya. Mbok pilih anggene kawula ngawontenaken acara menika kathah kirangipun, kathah perkawis ingkang boten pas, boten nyocoki wonten manah para panjenengan sami. Sedaya perkawis ingkang boten nyocoki, boten pas menika lewat lisan kawula. Nyuwun agunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Acara menika persiapanipun namung 2 bulan. Jadi dalam waktu 2 bulan nembe kumpulan niku nggih 60 hari sebelum hari H. Tak kumpulke guru-guru kula, terus sing ngrewangi ten mriki niki kula nek Gus Ahmad ten Pekalongan kok namung nderek ketok, coba mriki ngadakke. Lah terus mbak-mbake nggih siap Pak. Dalam waktu 2 bulan kula sowan mriko kalih Gus kalih nika Pak Haji Yusuf, sowan Gus Ahmad, langsung diparingi jadwal ingkang asline niku tanggal 22 kula mengajukan niku. Tapi beliau mboten niku jadwalipun padat, diparingi wekdal 26. Lah niki tanggal 26 dinten Senin. Nek pas niku terus sing tanglet kalih admine niku menawi dinten Ahad kula nderek Pak oke. Lah pripun lawang karang Gusti maring ini dinten Senin. Lah niki wonten mau enjing wonten sing tanglet
Pak mangke menawi kula wangsul riyin pripun nggih? Menawi wonten kepentingan nggih mboten napa-napa. Misal jenengan jam sekawan wonten kepentingan jenengan badhe wangsul nggih monggo. Mawon wangsul rumiyin nggih. Menawi langkung sae nggih ngantos dumugi akhir. Mbok menawine mangke sakwise saampunipun acara saged foto bareng kalih neng sela. Jenengan arep-arepe kan ngoten nggih. Jenengan arep-arep foto kalih Pak Kaji Yusuf sing mau sambutan mboten? Mboten no. Belas Siti Vera mo. Oh aduh. Siti Vera pengen ji. Aduh. Pengine foto kalih neng sela nggih. Mugi-mugi beliau mangke kersa foto kalih jenengan. Nggih. Niki neng selane mireng. Oh. Insyaallah kersa. Ya sing bapak-bapak mangke pengin foto kalih Gus Ahmad mboten Pak? Pengin. Oh. Mangke insyaallah. Niki Gus sing bapak-bapak pengin foto kalih jenengan, sing mbak-mbak ibu-ibu pengin foto kalih neng sela. Lah niki mangke muga-muga keturutan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi acara ing siang menika estu-estu pikantuk ridhonipun Allah taala. Mugi-mugi acara berjalan kanthi lancar, boten manggihi alangan punapa kemawon, boten jawah. Mugi-mugi jawahe wis disok wingi. Nek mriki jawah ket sonten Bu. Sonten jawah sampai jam 10:30 bengi. Mriki muga-muga mawon udane wis disok wingi. Dinten niki dumugi makin dalu boten udan, acarane lancar, boten manggihi alangan punapa kemawon. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki kalih ngentosi Gus Ahmad mangke jenengan dipersiapkan badhe tanglet napa kemawon utawa palongo ditulis Mbak sing patak takoke iki apa ditulis. Mangke moderator disampaikan ke moderator niku Mas Kaji Yusuf sing mau sambutan sing nang kene kae ya. Sing kacamatanan unding gagah nembe kae ya. Lah niku mangke pertanyaan jenengan dipun tampung kalih Mas Kaji Yusuf disampaikan nang sela kalih Gus Ahmad, mangke mugi-mugi mendapatkan jawaban ingkang maremaken dhateng manah panjenengan. Pak ditangletin napa jare Guse? Terserah Pak tangletin napa. Sak kersane jenengan tangletin napa? Mangke insyaallah dijawab Gusti kalih ningi ingkang berkaitan semisal tentang head, tentang hubung fikih wanita ya mangke sing jawab neng sela. Yang lain-lain mangke Gus Ahmad. Nah niku mangke palongo dipersiapkan. Menika Gus Ahmad kalih neng sela sampun siap. Nah, menawi kula panjang lebar mboten patut nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok pilih anggone kawula matur kata kekeliruanipun, kata kesalahanipun saking kawula pribadi nyuwun agunging pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kedua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya muliakan, guru saya banyak belajar dari beliau, Kiai Haji Ahmad bin Abdullah Kafabih. Beliau juga putra dan cucu guru saya. Gurune sampeyan Mbah Abdul Karim untuk aku. Jadi saya mengambil ilmu dari Mbah Abdul Karim, juga putra, putri, cucu-cucu beliau. Yang saya muliakan juga Nyai Hajah Sela Hasina. Saya ingat betul kalau beliau
duduk sanding berdua, saya ingat acara resepsi beliau yang begitu heboh luar biasa. Dan pada hari itu dikenal dengan Hari Patah Hati Nasional. Karena banyak di luaran sana yang patah hati. Yang saya muliakan pengasuh TPQ An-Nur Proto Ibu Nyai Arofah dan Kepala Madin Ustadz Ahmad Junaidi yang telah memberikan tugas saya sampai saat ini sudah tugas kedua, entah setelah acara ini selesai masih ada tugas ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya, saya tidak tahu. Dalam suasana yang panas-panas sedap ini kita bikin suasana yang sersan, serius tapi santai. Dalam acara ngaji milenial wanita berdaya yang akan disampaikan oleh beliau-beliau berdua, Kiai Haji Ahmad dan Nyai Hajah Sela Hasina. Sedikit profil dari beliau berdua yang saya ambil dari berbagai sumber dan belum sempat saya hafalkan, maka saya harus membacanya. Saya mulai dari Neng Sela terlebih dahulu. Beliau memiliki nama lengkap Sela Hasina. Merupakan putri, beliau adalah putri dari salah satu masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Al Mukarrom, Romo Kiai Haji Hasan Sukri Zamzami Mahrus. Ahmad Hasan Sukri Zamzami Mahrus, saya sudah langsung dilirik kurang. Sengaja tadi cuma mancing saja sih sebenarnya. Biasa, wong cerdas ya pinter ngeles. Beliau adalah juga penghafal Al-Quran. Neng Sela ini pernah mondok di Al-Isom, di Al-Isom. Dan yang luar biasa dari Neng Sela adalah menurut sumber yang saya nukil, beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya ketika usia beliau 13 tahun menganjak ke usia 14. 12. Ternyata sumbernya langsung dikoreksi oleh suami beliau 12 tahun. Lah kita ini 12 tahun ngapain? Beliau 12 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Setelah dari Al-Isom, beliau melanjutkan pendidikannya tidak jauh dari dalam beliau, yaitu di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiat di Lirboyo juga, di bawah asuhan Al Mukarrom Simbah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Di situ Neng Sela mulai menghafal Nadhom, padahal saya yakin ini juga salah juga sumbernya. Mulainya enggak dari situ, sebelumnya sudah mulai. Gitu. Ini sumbernya yang salah. Sebelum dikoreksi beliau langsung saya koreksi. Lo kowe sumber salah malah mbok poco iki piye lo? Untuk sing bulet mancing. kowe. Untuk mancing. Beliau mulai menghafal, kok mulai toh? Beliau menghafal Nadhom, menghafal tasrif, belajar sorof, belajar nahwu, fikih dan lain sebagainya. Sedikit profil tentang Neng Sela semacam itu. Kalau tak teruskan lagi dari sumber yang tadi saya ambil, saya khawatir lebih banyak koreksinya lagi nanti. Maka saya langsung ke narasumber yang merupakan suami dari Neng Sela, yaitu Gus Ahmad. Ini juga unik, biasanya kita kalau ada figur, nama lengkapnya akan lebih panjang dari nama yang dikenal. Gus Ahmad Kafabi memiliki nama lengkap Ahmad. Kalau ini nggak akan dikoreksi.
Nama lengkap Gus Ahmad Kafabi adalah Ahmad. Biasanya kalau Ustadz Junaidi, nama lengkapnya adalah Ahmad Junaidi. Ini Ahmad Kafabi, nama lengkapnya adalah Ahmad. Ini akan sangat menyenangkan bagi petugas catatan sipil karena lebih gampang ngetiknya. Beliau setelah dari Lirboyo mondok di Tegal, menghafalkan Al-Quran dan menyelesaikan hafalannya dalam waktu yang sangat singkat juga. Saya tidak berani menyebutkan berapa lama karena yakin akan dikoreksi juga. Beliau juga menguasai qiraah sab'ah. Dan ini jarang sekali ya, jarang sekali. Gus Ahmad menguasai qiraah sab'ah dalam usia yang sangat muda. Dan Gus Ahmad ini merupakan salah satu tamatan terbaik Lirboyo angkatan tahun 2011. Beliau dulu semasa pendidikan di MHM Lirboyo, beliau adalah ketua FKI, Forum Kajian Ilmiah, yang membahas tentang sufi, tentang tasawuf. Jadi selain hafal Al-Quran, qiraah sab'ah, beliau juga seorang sufi. Setidaknya itu terlihat dari buku karya tim beliau yang berjudul Jejak Sufi. Silahkan di toko-toko online juga ada. Prestasi beliau banyak sekali. Ojo kakek, cukup. Satu lagi Gus. Prestasi beliau banyak sekali. Yang fenomenal diantaranya adalah beliau adalah juara 1 tingkat nasional Amriti, hafalan dan pemahaman di usia yang sangat muda. Jadi waktu itu usia masih belasan tahun lah. Beliau ini lahir seingat saya tahun 90 nggih Gus? 91 nggih? 91. Beliau lahir tahun 91, jadi beliau ini jauh senior di atas saya secara keilmuan. Nah, Awakmu seniorku. di atas saya. Iya, enggak dong kamu. Secara keilmuan, senior di atas saya. Tapi kalau secara umur, saya nggak akan membuka umur saya sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena waktunya juga akan sangat singkat sekali kalau beliau sudah mulai berbicara, selama apapun kita nggak akan terasa lama. Maka dalam kesempatan kali ini, silahkan disimak baik-baik, dicatat ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, dan saya mohonkan dengan sangat kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad bin Abdullah Kafabi untuk menyampaikan materi ngaji milenial wanita berdaya. Waktu dan tempat kami haturkan dengan sepenuhnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah, hadatil kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus dumateng pengasuh TPQ An-Nur Proto Timur Ibu Arafah dan Kepala Madin Ustadz Ahmad Junaidi, yang kami hormati kepada Ketua Panitia Ustadz Muhammad Hasan Masrur dan tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Semoga oleh Allah senantiasa diberi kesehatan,
diberi umur yang panjang fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Di sini saya memulai muqaddimah dengan selentingan doa, yakni semoga umur yang panjang fi taatillah. Mungkin bagi para hadirin hadirat ke depan ketika panjenengan mendoakan seseorang panjang umur, jangan lupa untuk ditambahi fi taatillah. Kalaupun mendoakan anak juga sama, nah semoga panjang umur, tambahi fi taatillah. Sebab apa? Ada kemungkinan wong sing dawa umure tapi ya dadi maling ya enek. Ya. Dawa umure tapi dadi begal ya enek. Tuwek-tuwek tapi tukang apa? Ngombe ya akeh. Maka inilah pentingnya kita ketika kita mendoakan kepada siapapun, baik anak kita, terutama bagi teman-teman di sini, para ibu-ibu, calon ibu, ketika mendoakan anak-anak panjenengan, karena doa ibu itu segalanya. Pada tema siang hari ini, kita akan membahas tentang masalah wanita berdaya. Nanti saya sendiri akan membahas sedikit tentang pendahuluan, tentang konsep wanita itu bagaimana. Wanita itu adalah sebuah makhluk yang memang Allah ciptakan tujuannya untuk menemani daripada seorang laki-laki. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Ketika Nabi Adam diciptakan, beliau ini sempat protes kepada Allah bahwasanya saya kok sendirian di sini. Maka kemudian Allah menciptakan Siti Hawa tujuannya untuk mendampingi beliau. Dalam artian memang Allah itu dalam menciptakan makhluk itu semuanya berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya Allah itu menciptakan sesuatu itu semuanya berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada matahari, ada rembulan, ada langit dan ada bumi, ada Ahmad dan ada Sela. Oh. Tapi makanya ini bisa jadi sebuah pondasi atau sebuah dasar apabila ada seseorang kok belum menemukan pasangan, ini perlu dipertanyakan. Iki sajane makhluknya Gusti Allah apa ora? Ya. Anek wong kok durung nikah iki sajane makhluknya Gusti Allah apa ora? Wong Gusti Allah niku nyiptakane manungsa saling berpasangan, menciptakan makhluk itu saling berpasangan. Ya. Tapi santai mawon, mungkin bagi teman-teman yang milenial, yang generasi Zoomer, ya, ini ketika masih belum mendapatkan pasangan, dia sibuk dalam belajar, enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi, yang bagi li talibil ilmi azban ma amkanahu. Artinya kata Imam Nawawi, sebaiknya bagi orang yang lagi belajar, teman-teman yang sedang lagi menuntut ilmu, sebaiknya dia harus jomblo sebisa mungkin, ma'amkanahu. Sebab kalau nanti dia sudah berpasangan, sudah punya suami, sudah punya pasangan itu, dia akan tersibukkan dari menuntut ilmunya. Makanya ini adalah yang menjadi dasar bahwasanya ketika dia masih jadi santri, jadi pelajar, maka ketika dia jomblo, dia termasuk jomblo yang bermartabat, luar biasa. Ya. Dan pada hadis yang lain dikatakan idza tazawwaja al-abdu istakmala nisfuddin. Ya. Perempuan ini diciptakan oleh Allah juga sebagai penyempurna iman bagi seorang laki-laki. Nah, ini luar biasa, ya. Kalau kita membahas tentang perempuan itu luar biasa. Menciptakan perempuan, menciptakan wanita, tujuannya digunakan untuk menyempurnakan iman daripada laki-laki. Bahkan seorang laki-laki pun ketika dia belum menikah dan setelah menikah, kualitas daripada
ubudiyahnya atau konsep ibadah dia itu berbeda. Ya. Sholat dewe karo sholat karo bojone wis beda. Haji sendiri sama haji dengan istri sudah berbeda. Ya. Umroh ataupun yang lain sebagainya. Bahkan ketika dalam sebuah mahligai pernikahan, setiap apapun yang dilakukan dengan istri, baik itu nanti ya seperti yang videonya Gus Reza itu ya, mbah kuwi mangan bareng, cekelan bareng dan sebagainya bareng, semua bernilai ibadah. Maka alangkah bahagianya memang seorang wanita ini adalah sebagai pelengkap daripada kesempurnaannya laki-laki. Ya. Bahkan ada sebuah makalah dari Habib Segaf Dalwa Bangil, miskinun li rajulin la zaujata lahu. Termasuk orang yang miskin adalah seorang laki-laki yang enggak punya istri, ini miskin ini. Ya. Nah ini juga sama ini. Abu Yakafa pernah dawuh, salah satu dampak rizkinya seorang suami adalah wanita atau memiliki istri yang solihah. Ini dawuh beliau ketika ngaji Ihya. Terus saya sempat nyeletuk, berarti semakin banyak istri semakin banyak rezeki dong. Kurang, semakin banyak istri semakin banyak rezeki yang harus dicari. Oh ya. Siap Ji, siap. Ini. Nah, kalau kita membicara tentang masalah perempuan, kita sering sekali perempuan itu kalau di dalam fikih itu sangat beberapa terkesan terdiskriminasi. Terkesan kayak disampingkan, dikalahkan atas daripada laki-laki. Kalau melihat secara hukum fikih, seperti contoh kecil saja dalam bab mawarith, bab warisan, perempuan pun kalau dapat bagiannya lebih sedikit daripada seorang laki-laki. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Atau contoh yang lain, dalam masalah keluar, wanita pun harus ada beberapa step-stepnya, nggak seperti kebebasan yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Ya, zaman dahulu tuh memang, tapi sebelum ada Al-Quran datang, zaman dahulu itu wanita itu sangat-sangat terlalu terdiskriminasi oleh keadaan. Bahkan zaman jahiliyah, idza jaa man yukhbiru biwaladi untha iswadda wajhuhu karahiyatan lima sami'a. Ketika orang itu memberitahukan kepada seseorang, awakmu nembe dua anak, anakmu wedok, itu membuat malu zaman jahiliyah. Merasa itu adalah sebuah aib. Idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Ini adalah pola-pola zaman dahulu sebelum Al-Quran ada. Jadi dulu itu memang wanita sangat-sangat intimidasi atau tersingkirkan, ya, sebelum Islam ada. Namun setelah Islam itu muncul, Al-Quran muncul, wahyu Allah muncul, inilah perempuan mulai ditata. Perempuan mulai ditata dalam konsep gerak-geriknya. Perempuan ada beberapa konsep yang mana konsep tersebut itu sama dengan laki-laki pergerakannya. Ya, seperti contoh, man amila minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama apabila mereka sama-sama melakukan perkara yang baik, maka dia oleh Allah akan diberi kehidupan yang baik pula. Ya, berarti kan konsep kesempatan ini dimiliki sama. Perempuan juga memiliki kesempatan yang sama, memiliki kehidupan yang baik ketika dia melakukan amal soleh. Laki-laki pun sama. Bahkan tidak di sisi itu saja, perempuan pun diberi kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Di dalam Al-Quran pun sudah ada. Walladzi ja'alakum khalaif. Ya. Allah menjadikan kalian semua itu kesempatan untuk menjadi khalaif, ay khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Artinya perempuan pun juga bisa jadi pemimpin.
Maka dalam hal ini ini adalah kesempatan panjenengan bahwasanya panjenengan itu ada kesempatan untuk menjadi seorang pemuka, seorang pemimpin, seorang role model ya. Ini karena memang kesempatan inilah yang Al-Qur'an junjung tinggi. Bahkan yang lebih spesifik lagi, Al-Qur'an telah mengatakan di dalamnya sebuah ayat yang sangat fenomenal, yang inilah yang menjadi landasan perempuan harus dihormati. Yakni ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yakni pergaulilah wanita dengan baik. Romo Kiai Haji Anwar Mansur sering mendawuhkan kepada para pengantin-pengantin baru Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ma akraman nisa illa kari wa ma ahanan nisa illa lain. Itu sering beliau dawuhkan. Awakmu nek pengen dadi mulya ana bojomu, mulya ana wong wedok. Nek awakmu kok sampai menghinakan seorang perempuan, ya kamu akan jadi hina. Ya, kamu akan jadi hina. Bahkan Romo Yai Mahrus Ali, ya kakek kami ini berdua, beliau sering dawuh, awakmu nek uripe ping ketoto ngurmatono wong wedok, hormati seorang perempuan. Ya. Maka inilah perempuan itu istimewa. Perempuan itu istimewa. Al-untha tudawi wahya mahmumatun wa tusawi wahya mahmumatun wa tashuru wahya mut'abatun wa tahzunu man la ya'rifu man la ta'rifu. Perempuan itu dia itu mengobati padahal dia lagi sakit. Itu keistimewaan perempuan. Luar biasa. Ibu kula niku ya, beliau padahal lagi sakit, anak loro, yo gak loro di beliau. Padahal beliau lagi sakit. Mungkin juga dirasakan oleh semua ibu-ibu yang ada di sini. Dia itu ngobati meskipun dia sakit, itu adalah seorang ibu, itu keistimewaan ibu. Beda nek bapak. Nek bapak iku nek dhek loro, tanggane anake loro, ya dhek milih ngurusi awake dhewe daripada ngurusi anake ini. Wa tusawi wa ya mahmumatun. Dia membantu meskipun dia sendiri kesusahan. Ini adalah keistimewaan daripada perempuan. Wa tashuru wa hiya mut'abatun. Dia ini begadang meskipun dia lagi kelelahan. Dan yang paling heboh, dia ini ya, perempuan ini sedih meskipun dia tuh nggak ngerti sopo kae. Koyok ngerti biasanya itu kalau di berita-berita ada berita tentang seorang anak hilang atau anak dibunuh. Itu rata-rata wedok nangis padahal nggak kenal. Iya, pernah kayak gitu nggak? Kayak masalah Dante masalah apa itu. Ya Allah, jangankan koyok ngono. Pak Prabowo disakiti sama 2 orang saja nangis perempuan itu. Ini banyak kayak gitu. Adik saya itu kayak gitu. Ya Allah, melas nih Pak Prabowo berdinilai Anies sama dinilai sama Pak Ganjar. Terus tingak-tinguk wajahnya melas, nangis adik saya itu. Ya. Inilah wa tahzunu man la ta'rifu. Dia sedih meskipun dia tidak kenal. Karena apa? Memang perempuan itu dalam beramal, dalam berdaya, mereka memilih hati mereka yang mereka unggulkan. Makanya perempuan itu mereka disebut oleh Kanjeng Nabi, yang mana perempuan itu bukan Kanjeng Nabi, beliau itu mengatakan perempuan adalah naqisatul akli wad dini. Perempuan itu orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Ini sempat diprotes oleh sahabat. Kok bisa perempuan itu kurang akalnya sama kurang agamanya, enggak terima. Koyok-koyok berarti wong cah wedok gendeng no, ya enggak. Naqisatul akli itu apa? Kurang akali dan kurang agamone. Oh berarti perempuan itu gak genep agamone, bukan. Yang dimaksud daripada naqisatul akli wad dini adalah seorang perempuan tersebut itu dalam beramal, dalam bertingkah, mereka lebih mengedepankan hati daripada akal. Contoh, lanang iku nek gendong cah cilik ya, paling 5 menit wis kesel. Soalnya mikir, iki kok ngene, kesel lah. Wedok sejam gendong oke. Karena apa? Dia gendong pakai perasaan.
Ya, inilah. Dan kenapa kok nakisatuddin, kenapa kok berkurang agamanya? Karena memang dalam konsep ubudiyah, dalam konsep ibadah, perempuan itu ada beberapa fase-fase yang dia itu tidak bisa untuk beribadah. Contoh ketika nyuwun sewu, ketika haid, kan nggak bisa dia sholat, nggak bisa dia puasa. Beda dengan laki-laki, laki-laki dia bisa berpuasa 1 bulan full, bisa. Kecuali laki-laki yang rodok drendeh. Ya, beliau ini dulu rela untuk pergi tujuannya bahwa ben iso mokel jadi ini. Oh, kurang ajar anjir ini. Ya. Beliau itu ini saya mau juga memperkenalkan beliau ini ya. Sebentar, saya potong dulu. Beliau itu dulu sekelas sama saya dan beliau ini senior saya dan beliau menjabat jadi ketua OSIS 2 tahun, 2 periode di kelas saya. Luar biasa. Ya, meskipun semacam ini beliau sudah powel untune wes powel, siap untuk dikorbankan besok ini Idul Adha. Berapa bulan lagi ini ya. Jadi kayak gitu, mereka perempuan Arab ngaji kesandung karo haid gak bisa, kesandung karo nifas gak bisa. Maka inilah yang perlu diperhatikan, perempuan itu istimewa. Dan bagi perempuan-perempuan yang ingin menjadi perempuan yang berdaya, harap untuk menyempurnakan kualitas ibadahnya, termasuk mempelajari fikih. Sebab apa? Ibu itu adalah madrasah daripada anak-anaknya. Ya kan? Sering kan mendengarkan kayak gitu, ibu adalah sekolah daripada anak-anaknya. Tapi jangan susah dulu. Oh enggak kok pilih kasih saja, kok ibu saja yang menjadi madrasah, terus bapaknya nyapo? Bapaknya wal abu mudiruha. Nah, al ummu madrasatuha, al ummu madrasah wal abu mudiruha. Ibu itu madrasah sekolah, sedangkan kepala sekolahnya sopo? Bapaknya, ngonten loh. Lah ini termasuk tugas bapak-bapak juga. Tugas bapak-bapak ya. Selain dia ini kepala sekolah, tugasnya bapak itu ojo sampai ngerusak tatanan madrasah, ojo sampai ngerusak tatanan sekolah. Sistem sekolahnya sudah benar, tapi bapak kepala sekolah ruwet, ya jadi ruwet. Contoh, pernah mendengar atau mboten? Doa ibu kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umat. Tembus ke langit, tidak akan terhijab, tidak akan tertutup, tidak akan terbatasi, alias cepat dikabulkan oleh Allah doa ibu daripada doa anak, doa ibu daripada doa si bapak. Maka tugas bapak adalah jangan sampai bapak ini menyakiti ibu sehingga ibu tidak mau mendoakan anak. Bahkan saya pernah menyampaikan, seandainya ada bapak kok sering ngelarani atine sewedok, ngelarani atine ibu akhirnya malas dungane anake gak dadi wong soleh, gak dadi wong solehah, anake nglakoni dosa, sing dosa sapa? Bapake, soalnya bapake ngelarani si ibu ngoten lho. Ya, bapak kudu ingat iki, catet iki, ya. Bapake segede. Nah, ya jenengan sampai ini teng bapake teng bojone jenengan. Ki lho Pak, rungokno ya. Nih. Terus bahkan kata orang tua saya, wa asyiruhunna bil ma'ruf, ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf itu termasuk juga menyenangkan istri, alias istri diberikan skincare, istri diberikan make up, istri diajak jalan-jalan, itu termasuk kategori muasyarah bil ma'ruf. Konteksnya bukan hanya syariat saja. Engkau dikira muasyarah bil ma'ruf itu ngejak istri jalan-jalan, ngejak istri ziarah makbaroh, ngejak istri puasa, ngejak istri ngerowot, ngejak istri bilaruh. Ya, bukan. Muasyarah bil ma'ruf itu ya kayak tadi. Ayo dek, moro nok nggone konita batik tak tukokne. Ayo dek, moro nok nggone Dian Pelangi sampean milio sak karepmu. Yo gak no bayari no. Ayo dek jalan-jalan nok nggone
pasar malam, terserah numpak opo, odong-odong opo numpak dermoluan awakmu ya terserah. Gak apa-apa, gak masalah, nonton loh. Demi untuk menyenangkan hati daripada istri. Maka kembali lagi, karena istri adalah potensi yang paling berpengaruh terhadap kualitas anak. Pernah istri saya menyampaikan, kaifa nadzunnu bi abna'i khairan idza nasya'u bi khidnil jahilat. Bagaimana anak mau menjadi seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi kalau dididik dengan perempuan yang tidak berpendidikan. Jadilah yang terdidik sebelum mendidik. Maka kualitas syariat fikih panjenengan harus dikuatkan. Ini adalah salah satu potensi untuk menjadi perempuan yang berdaya. Ya, kudu ngerti ibu bagaimana cara mulang Iqra, mulang Fatihah, mulang sholat, kudu ngerti masalah wudu, terutama juga masalah pendarahan. Kok pendarahan sih? Masalah darah niku loh, kok bukan pendarahan. Oh, perdarahan. Darah itu ayatiyah al-adatu yataghayyaru mizajaha. Darah itu sesuatu yang memang tiap bulan itu keluar, bahkan bisa merubah moodnya seseorang. Makanya enek istilah wong wedok iku apa? PM guru-guru darah iku mau. Ya. Wis bingung ngitunge piye, bojone angel diatur, lanange koyo boyo maneh. Oh, ya enggak. Oleh ya. Ya ini harus tahu kesalehan seorang. Bahkan kalau di dalam di dalam kitab Tangkil kok di dalam kitab dulu jadi itu wedok iku ibarat apa ya? Sing tukang listrik apa nek? Genset. Maaf, ibu itu kayak genset. Ya. Gensetnya kudu apik, kudu stabil. Biar apa? Biar rumah itu akan terpadangi dengan sempurna. Ya. Terpadangi apa? Ya teraliri listrik, intinya padang lah, nonton loh. Coba no omah kena ibuke, ya, peteng, kotor dan sebagainya. Maka inilah pentingnya perempuan ketika dia mau jadi perempuan berdaya harus mempelajari hal-hal yang sebangsa itu. Termasuk carane wudu, apalagi paman saya Yai Ahsin Sakho Muhammad itu pernah dawuh kepada pernah menuliskan di dalam bukunya. Ketika seorang ibu dia mahir, dia mampu untuk mengajari anaknya Fatihah, mengajari anaknya Iqra, betapa bahagianya sang anak. Bahagia dalam apa? Betapa maremnya sang anak, betapa maremnya sang anak, dia mengenal Tuhannya, dia mengenal kalamullah, dia mengenal Al-Quran pertama kali dari mulut ibunya. Anak bangga. Awak belajar Fatihah osopo, no ibuku. Awakmu ngaji Quran osopo, no ibuku. Ya sing biasa, awakmu ngaji Quran nanti nonggone tonggoku. Ibuke soalnya apa? Ya kuwi mau ibuke mungkin males belajar dan sebagainya. Tapi bukan masalah. Jenengan nyuwun sewu, ketika jenengan kok nggak bisa didik anak kitab Quran, jenengan madrasahkan. Boleh di madrasah apa namanya ini? Boleh di madrasah anur nggak apa-apa. Karena memang salah satu hakul walad alal walid, kewajiban seorang anak yang dibebankan kepada orang tua, ya wong tua itu duwe kewajiban kepada anak, ojo cuma ngerti gawene tok, ya. Wong tua itu ojo cuma ngerti gawene tok, ngerti kewajibannya barang. Termasuk kewajibannya orang tua adalah mendidik anak dengan didikan ilmu kitab yang baik. Ketika panjenengan nggak bisa mendidik anak dengan ilmu kitab, ilmu Quran, jenengan madrasahkan di madrasah, di pondok, monggo mboten napa-napa. Sebab apa? Anak itu ada dua kemungkinan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Ada lagi innama amwalakum wa auladukum fitnah. Anak itu bisa jadi zinatul hayatid dunia, bisa jadi fitnah. Anak yang menjadi perhiasan dunia adalah anak ketika dia tumbuh kembang, dia jadi soleh, mendoakan orang tuanya, wong tuane nok gune kubur, dia senang oleh kiriman pahala dari sang anak. Itu adalah anak yang menjadi perhiasan. Kalau anak yang menjadi musuh itu bagaimana? Anak dia tidak soleh, dikon mondok tidak disuruh belajar kitab, tidak disuruh ngaji Quran oleh orang tuanya, anak bertumbuh kembang, anak ngelakoni dosa,
dosane kabeh iku mau dilimpahne kepada orang tua. Ini adalah kewajiban bagi orang tua, termasuk ibu-ibu sekalian dan calon ibu-ibu ini. Maka pentingnya kita mempelajari hal-hal yang berbau syariat, terutama lagi karena perempuan ini mengalami yang namanya rutinitas haid atau perdarahan tadi, maka pentingnya kita untuk konsen terhadap hal tersebut. Soalnya sering sekali kayak Sela itu bilang, sing paling bulet ku istihadah kumbulet, enek sing wong masalah itu jadi darah itu hitungannya itu hancur, enggak rutin ya, terutama biasanya bagi orang-orang yang sudah menikah ya. Nek sedurunge menikah masih rutin ya, biasanya sing ibu-ibu sing wis bermenikah kena KB dan sebagainya, melahirkan, inilah yang biasanya rutinitas haid itu hancur. Maka nanti mungkin akan sedikit dibahas oleh teman yang samping saya. Teman sehidup, teman seperjuangan, sedunia dan akhirat. Amin. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti salamnya terakhir, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu siang-siang masih semangat? Ketinggalan kok sampun lemas. Napa ngantuk? Alhamdulillah. Ini Cak Ahmad tadi menyinggung-nyinggung soal darah. Nanti kalau ngantuk bahasnya darah tambah ngantuk. Tambah ngantuk. Alhamdulillah. Sudah lumayan Cak Ahmad tadi menyampaikan beberapa poin tentang perempuan. Perempuan itu mulia, perempuan itu menjadi madrasah bagi anak-anaknya, harus berdaya. Maka kaulo juga ingin sedikit menyampaikan tentang perempuan berdaya. Perempuan berdaya niku sebenarnya kalau di dalam syariatnya, pemberdayaan seorang perempuan niku dilihat dari 3 aspek, ibu-ibu. Dia cerdas secara spiritualnya, berarti ibadahnya rajin. Karena kenapa? Ya iya, tujuan seseorang diciptakan oleh Allah supaya untuk ibadah. Juga cerdas secara intelektualnya, berarti harus mau ngaji. Niki tidak ada batasnya, ibu-ibu. Oh, umur-umur ngaji itu kan masih kecil. Umur-umur ngaji itu kan masih belum menikah. Memang benar. Orang itu ngaji waktunya paling baik adalah tentang usia remaja. Jadi usia kira-kira 10 sampai 40 tahun itu paling baik. Usia-usia mengaji. Atau mungkin sebelum menikah. Usia-usia paling baik digunakan untuk belajar. Tapi bukan berarti kemudian setelah menikah berhenti belajarnya. Justru banyak cerita di sekitar kaulo, bahkan ada mungkin yang paling sering kaulo sampaikan niku umi saya sendiri. Umi saya sendiri niku menikah belum hatam, ibu-ibu. Jadi menghafal Quran, angsal separuh, terus menikah. Tidak kemudian menyurutkan tekadnya untuk menghatamkan Al-Quran. Setelah menikah tetap lanjut ngaji nyampe hatam. Sama halnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ning Jazil juga sama, bercerita demikian. Bahwa beliau menikah kemudian belum selesai jenjang sekolahnya. Jadi sekolah-sekolah yang beliau lakukan dalam keadaan sudah menikah. Bahkan ngaos dalam keadaan hamil besar. Itu menunjukkan bahwa 3 aspek ini harus dilakukan kapanpun oleh seorang perempuan. Yang terakhir adalah kecerdasan emosional. Makanya kita bahas satu-satu insya Allah. Mungkin sedikit, Cak Ahmad tadi sudah menyampaikan bagaimana perempuan itu diciptakan karena untuk menemani laki-laki dan sebagainya. Sebagai ibu, kenapa harus spiritualnya baik?
Kenapa sih ibadahnya harus baik? Kenapa sih ibu niku harus solihah? Yang sering-sering digaung-gaungkan biasanya kata-kata niki ibu-ibu. Seberapa solih anaknya tergantung seberapa solihah ibunya. Loh, kok enggak seberapa solih bapaknya? Kok tergantungnya kok seberapa solihah ibunya? Ini ada banyak faktor. Termasuk ya, bapak itu nggak ngaruh terhadap kesolehan anak. Kayak Nabi Nuh itu bapaknya solih, ibunya biasa, anaknya apa? Ibunya kafir. Iya kafir, maksudnya biasa, maksudnya gak solih. Anaknya apa? Durhaka Kanan, gitu loh. Maka beberapa Habib itu bilang kayak gitu, artinya bapak itu gak pakai ngefek. Aman ya. Repot ibu-ibunya. Bapak-bapak yang begini loh. Tapi bapak-bapak mohon maaf. Kalau laki-lakinya tidak solih bagaimana dia mendidik istrinya? Oh, iya. Alhamdulillah. Nah, karena memang begini ibu-ibu, ada dawuh daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dzurriyyatan ba'duha mim ba'd. Ini menjadi suatu landasan bahwa genetik niku akan menurun. Dalam artian sedikit banyak anak akan mencontoh kedua orang tuanya. Selain itu, genetik juga berpengaruh, lingkungan paling mendukung. Yang paling banyak interaksi dengan anak adalah ibu secara mayoritasnya. Walaupun ada yang kadang-kadang anaknya itu banyak dengan bapaknya, tapi mayoritasnya enggak. Mayoritasnya anak itu dekatnya dengan ibu. Maka anak itu akan mencontoh, oh kalau ibunya sholat 5 waktu. Oh kalau ibunya itu berdoa. Oh kalau ibunya itu wudhu. Oh kalau ibunya puasa. Cerdas secara intelektual berarti yang paling utama nyun sewu faham ilmu-ilmu agama. Mboten usah jauh-jauh jadi orang harus alimah, mboten. Yang penting keseharian ini kita harus didasari dengan ilmu. Panjenengan sholat tahu ilmunya, panjenengan wudhu tahu ilmunya. Kalau lagi haid juga tahu ilmunya, kalau lagi nifas juga tahu ilmunya. Tapi nyatanya kan sekarang sering kali disepelekan begini, oh ya wudhu setiap hari wudhu ya wis. Paling juga yang dibasuh 6 itu ya, itu aja. Wajah, tangan, kemudian mengusap kepala, telinga, kaki. Nggak mau belajar detail. Padahal nyuwun sewu ibu-ibu, kalau didetailkan, lebih detail lagi. Kalau niku sering kali ketemu kalau di musola-musola, ibu-ibu itu sebenarnya sudah benar runtutan wudhunya. Mesti yang dibasuh pertama kali adalah wajah. Tapi ternyata mukanya masih full make up. Nggih, sekarang kan zaman-zaman make upan ibu-ibu. Halal, ini make up halal. Jadi kalau enggak gitu, anunya biasanya ngenten iklannya. Iklannya dipakai kena air berulang kali tidak akan lentur. Nggih kan, nggih? Maskara anti badai. Walaupun kena air berulang kali, air wudhu 5 kali sekalipun tidak akan luntur. Lah kalau nggak ngertos ilmunya, ya sudah. Itu make up dari pagi dipakai mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Malam niku mau tidur baru dihapus make upnya. Jadi selama 4 kali sholatan dia selalu wudhunya masih full make up. Kira-kira sah napa mboten ibu-ibu? Boten. Alhamdulillah temeriki sudah paham semua bahwa make up niku kalau mau wudhu harus dihapus terlebih dulu. Sebenarnya niku ada perinciannya ibu-ibu.
Ada karakter make up itu yang semisal contoh kayak bedak tabur. Ini cuma kena air langsung hilang. Ada ya kayak pensil alis, kalau tipis tidak akan menghalangi sampainya air. Nggak masalah. Celak nih kok kalau tipis tidak akan menghalangi sampainya air, mboten masalah. Yang repot niku yang kalau klaimnya waterproof, tahan air. Niki sedikit pun setitik pun harus dihilangkan. Nggih, harus dihilangkan. Eyeliner, maskara, lipstick, napa ada lagi, ini bapak-bapak nggak paham nih. Biarkan ngobrol sendiri bapak-bapak ini. Jarene koyo cat nggak waterproof jarene. Oh, desa awakmu. Ketahuan, Wak. Ini wa asyiruhunna bil ma'ruf sudah dipraktekkan apa dereng ini? Membelikan make up istrinya. Oke, kemudian setelah itu kita geser lagi. Kalau enggak punya ilmunya repot. Semisal, contoh, ibu-ibu pakai pil KB, habis menikah. Terus bingung, saya ini awal bulan keluar darah. Loh ini akhir bulan kok keluar darah lagi. Ini mana yang head? Sampun bingung. Tanggal 1 mens. Loh tanggal 7 berhenti kok tanggal 11 mens lagi. Ini mana yang head? Sampun bingung. Maka ibu-ibu penting untuk tahu. Mungkin kalau kita bahas sedikit tentang head ibu-ibu. Sebenarnya haid kalau secara ringkasnya syaratnya cuma 4 ibu-ibu. Keluar dari perempuan yang sudah berusia 9 tahun hijriah kurang sedikit. Keluar tidak kurang dari sehari semalam. Keluar tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Yang keempat, suci antara 2 haid tidak boleh kurang dari 15 hari 15 malam. Yang paling banyak direpotkan, dibingungkan biasanya kalau darahnya keluarnya terputus. Sekarang kaulo langsung terangkan mawon. Kalau kita lagi keluar darah sudah suci 15 hari, contoh semisal. Ibu-ibu sudah 15 hari berhenti darahnya. Tanggal terakhir headnya akhir bulan kemarin. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 darahnya berhenti. Tanggal 21 darah keluar lagi. Ibu-ibu nyangkanya napa niki darahnya? Napa niki darahnya? Haid. 1 sampai 20 gak keluar darah. Tanggal 21 keluar darah. Darahnya darah haid. Bener, tenang ibu-ibu. Mboten usah takut salah. Haid darahnya. Loh repotnya kalau minum pil KB itu biasanya keluar darah cuma sakserit. Atau bahkan keluar darah cuman ketika pipis. Habis itu berhenti darahnya. Besoknya keluar begitu lagi. Atau katakanlah tadi darah keluar sejam. Tanggal 21. Sejam. Kulo tanya, panjenengan kalau setelah keluar darah sejam yang awalnya panjenengan nyangkanya haid, itu panjenengan semisal darah keluar zuhur. Jenengan sudah nggak sholat zuhur. Asar darahnya berhenti, sholat asar mboten. Sholat asar mboten. Sholat. Pinter ibu-ibu mriki nggih, mboten nggih tepuk tangan riyen. Bener tuh ya lu, sholat. Bener. Mandi besar mboten. Lah niki baru, sebagian pinter sebagian botan ini. Sholat, bener sholat. Mandi besar mboten? 1 jam itu sudah dikatakan haid atau belum? Belum. Kira-kira perlu mandi atau tidak? Tidak. Jadi tidak perlu mandi. 1 jam nyangkanya awalnya haid, ternyata berhenti. Wah berarti belum jadi haid. Berarti saya harus sholat tapi tidak perlu mandi. Dalam rentang waktu 15 hari kok keluar lagi, maka berarti haid lagi. Kok berhenti lagi? Berarti dihitung dulu. Kalau sudah ada 24 jam berarti jadinya haid.
Kalau tidak ada 24 jam belum jadi head. Niku. Repotnya ibu-ibu kalau semisal darahnya keluar sampai melebihi 15 hari. Kalau enggak lebih 15 hari, contoh darah terputus-putus. Di dalam 15 hari totalnya sampai hari ke-15. Dari hari pertama sampai hari ke-15 kalau di total darahnya ada 30 jam semisal. Berarti dari awal sampai akhir semuanya hukumnya adalah head. Kalau dari awal sampai akhir di total cuma 20 jam. Berarti semuanya awal sampai akhir hukumnya istihadah. Paham gak? Jadi tergantung totalnya. Yang repot darahnya keluar terus sampai akhir bulan. Jadi keluar sedikit sampai akhir bulan. Maka mana yang head? Mana yang head ini? Kalau ibu-ibu dalam permasalahan ini mengalami demikian, coba dilihat. Jangan langsung ngukumin, oh saya 15 harinya head. Sisanya istihadah. Jangan langsung demikian. Ini hukum yang kurang tepat. Panjenengan langkah pertama gimana? Kalau sedang darahnya keluar, darahnya berhenti, catat pertama. Walaupun lagi ndak istihadah, lagi normal niku harus punya catatan darah. Jadi andaikan panjenengan darahnya niki berantakan kayak gini, langsung dilihat terakhir headnya berapa hari. Andaikan nyuwun sewu, bulan ini berantakan. Coba lihat bulan kemarin, niki bulan apa niki? Bulan Februari semisal. Lihat bulan Januari. Bulan Januarinya headnya berapa hari? Oh semisal bulan Januari kemarin saya headnya 7 hari semisal. Kayak normalnya perempuan headnya 7 hari. Di bulan ini keluar darahnya kok enggak berhenti-berhenti. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 keluar darah terus. Maka berarti yang dihukumi head cuma 7 hari. Sesuaikan dengan bulan yang kemarin. Ngeten ibu-ibu nggih? Jadi ini penting juga untuk tahu ilmunya. Kemudian banyak yang simpang siur. Contohnya dalam permasalahan haid itu termasuk adalah perihal nyuwun sewu, memperlakukan rambut dan juga kuku ketika haid. Satunya bilang, wah gak apa-apa keramas kalau haid. Satunya bilang, gak boleh keramas waktu haid. Satunya bilang, gak boleh sisiran waktu haid. Satunya bilang, gak masalah sisiran waktu haid. Jane yang benar yang mana? Yang benar itu sebenarnya adalah tidak merontokkan rambut, tidak menghilangkan anggota tubuh dari tubuh seorang perempuan yang berhadas besar. Hukumnya adalah sunnah. Jadi ibu-ibu kalau lagi haid, lagi nifas, lagi junub, sama nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak pun demikian, sama. Kalau lagi hadas besar, sunnahnya itu tidak menghilangkan anggota tubuh dari tubuhnya. Jadi kayak rambut jangan sampai rontok, kuku jangan sampai dipotong, apapun itu. Bulu mata dan sebagainya, pokoknya harus dijaga jangan sampai terlepas. Ini hukumnya adalah sunnah. Kira-kira kalau sunnah tidak dilakukan apakah haram ibu-ibu? Betul, sami nggih? Orang itu sunnah sholat duha. Kalau tidak sholat duha apakah kemudian haram? Boten, sama. Jadi kalau misal tidak menjaga rambutnya sampai rontok, bagaimana hukumnya? Ya boten masalah, tapi dia tidak mendapatkan pahala kesunnahan. Ilmu-ilmu seperti ini yang harus kita cari. Nyun sewu, sebenarnya cerdas secara intelektual selain dalam masalah ubudiyah. Panjenengan semua juga membekali diri dengan pendidikan teori-teori akhlak. Teori-teori bagaimana jadi perempuan yang berakhlak. Oh, perempuan itu kalau semisal nyuwun sewu, akhlak yang baik itu apa saja? Akhlak yang buruk niku apa saja? Kalau tidak dicari ilmunya enggak tahu. Kalau tidak ada ilmunya tidak akan tahu ini mana yang baik, mana yang buruk.
Maka penting sekali untuk para perempuan harus belajar mengenai hal ini. Dampaknya nopo? Dampaknya nopo kalau dia sudah belajar teori akhlak, maka selanjutnya dia juga akan cerdas, baik secara emosinya. Emosinya baik niki berarti dia bisa mengatur emosinya, dia punya akhlak yang baik, dia punya pengaturan hati yang baik. Semisal contoh, kalau emosinya tidak baik, ibunya gampang marah, ibunya nggak sabaran, sering ngeluh. Nyun sewu, perempuan niku yang paling rentan adalah tidak sabar dan tidak syukur. Dua hal ini yang paling rentan perempuan dalam masalah kehidupan apapun itu. Apalagi sudah menikah biasanya dua hal ini, tidak sabar dan tidak syukur. Hal ini penting ibu-ibu untuk belajar. Dari awal tadi belajar ilmunya, cara sabar gimana, syukur itu yang kayak gimana. Kemudian yang selanjutnya diterapkan. Nyun sewu, kalau ibunya tidak sabaran, ibunya emosinan, anaknya nangis, ibunya ikut nangis. Anaknya tantrum, ibunya ikut tantrum. Repot ya. Anaknya marah-marah, ibunya lebih marah-marah. Kan demikian. Tapi kalau ibunya sudah bisa mengontrol emosi, bisa nambah-nambah sabar, anaknya lagi marah-marah, yo wes. Namanya juga anak-anak, ibu-ibu dawuh Mbah Yai itu begini, gak ada anak yang nakal, yang ada adalah orang tua yang kurang sabar. Ini yang tamparan keras untuk kita para perempuan. Seringkali kan bilang nakal mentole, ini juga termasuk salah. Yang doain nakal niku ibunya sendiri. Maka ibu-ibu itu kalau anaknya nakal jangan sampai bilang nakal. Pinter mentole, ngonten. Jadi anak niku senakal apapun jangan sampai keceplosan bilang nakal. Dawuh Mbah Yai itu loh sebenarnya doa. Nyun sewu niki kalau tidak dilatih nggih nggak keceplosan lagi. Kadang ngenten niki Mbah Yai niku lek nyontoh ngenten niki. Anake menek-menek, ibuke lek nuturi ngene. Le ojo menek-menek engko tiba tenanan. Sebenarnya tiba niki gara-gara ibunya bilang engko tiba. Akhirnya jatuh estu. Dawah estu. Makanya itu dia. Ibu-ibu ini penting sekali untuk belajar demikian. Mengontrol diri supaya lebih sabar dan juga supaya lebih syukur. Lebih syukur niku pripun prakteknya dalam kehidupan. Semisal tetangganya beli baju baru, langsung merasa kita ndak punya baju. Pak, iki lho Pak, baju ini gak enek belas sing apik. Padahal baru kemarin beli baju. Bulan kemarin baru beli baju. Karena karena tetangganya beli baju baru merasa tidak punya baju. Dan ini banyak hal nanti yang akan berdampak dalam kehidupan ibu-ibu. Maka penting sekali menurut saya dua hal ini kalau dalam masalah baik secara emosinya. Kalau demikian ibu-ibu nyuwun sewu, ibu-ibu itu kalau sudah sabarnya banyak, sudah bisa mengelola sabar, banyak syukurnya, kemudian prakteknya ibu-ibu ini mendoakan anaknya terus menerus, jujur ucapannya, maka dampaknya akan jauh lebih besar untuk anak-anak didiknya. Anak-anak niki dari kecil akan dibiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik. Ada dawuh para ulama demikian ibu-ibu. At-tiflu mithlu syam'i ladun fatba'i ya umma fihi mahasinal akhlaki. Anak niki seperti halnya malam. Malam niku paham ibu-ibu? Malam niku play-doh niku loh. Yang bisa dibentuk-bentuk itu loh. Napa malam? Malam nggih. Bahasa Indonesianya malam napa? Napa temen iki? Masisir. Pesisir. Plastisin.
Plastisin. Temeriki plastisin. Oh, kok keren banget nggih tiang Walongan. Kula malah plastisin itu bahasa Indonesianya. Oh, nggih, nggih. Lek ton gini Pekalongan apa? Nggih malam, sami berarti kali Lirboyo. Plastisin, oh nggih. Mboten merap kula malahan. Nembe semerap niki. Malam niku. Anak niku seperti malam, seperti plastisin. Tergantung ibunya mau membentuk dia bagaimana. Maka bentuklah anak itu menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak baik. Lewat ibunya dulu yang awalnya melakukannya. Contoh ibu-ibu nyuwun sewu. Ibu-ibu niku sebenarnya kita seringkali juga mengajarkan bohong kepada anak. Nggih. Seringkali demikian loh. Kak enggak ibu pergi nih cuma ke misal pergi nih cedek-cedek meriki padahal ibunya pergi sampai dua hari. Atau napa mawon lah, seringkali ini kok kita tidak sengaja mengajarkan anak-anak untuk bohong. Atau seringkali ibu-ibu niki mengajarkan tidak sengaja anak-anak untuk gampang mengambil barang orang lain. Nyun sewu. Seringkali kalau namu ke rumah orang, anak niki kemudian ngambil mainannya sohibul bed. Orang tua niku ndak semuanya melarang. Tidak semuanya ibu niku melarang. Ada yang punya konsep ibu ini nggak apa-apa lah, masih kecil. Akhirnya anak niki dibiarkan ngambil mainannya sohibul bed tanpa izin. Nah niki pendidikan yang kurang baik. Niki ibu seharusnya yang paling rentan untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan dan anaknya. Jangan sampai anak niki dididik jadi orang yang gampang-gampang ngambil barangnya orang lain. Apalagi ibunya sendiri. Nyun sewu ibu-ibu, kalau niki juga penting untuk menyampaikan selain karena masih bersangkutan dengan mengambil barang orang lain nih, pendidikan yang demikian. Orang tua juga penting sekali untuk paham bahwa memberi anak makanan yang halal itu akan sangat berpengaruh kepada soleh dan tidaknya anak. Ibu-ibu ampun cuma menganggap, oh halal niku berarti tidak anjing dan juga tidak babi. Jangan sampai cuma dua hal ini. Halal dan haram niku juga berkaitan dengan itu hak miliknya atau tidak. Nyuwun sewu, tetangganya punya kebun cabai. Tetangganya punya tanaman cabai, tanaman lombok. Ngambil 2 biji. Mosok yoga oleh. Tetangganya nandur kangkung. Mendet 1 ikat. Mendet saikat mosok yo cetil men. Masa ya pelit banget 1 ikat enggak halal. Tapi enggak bilang. Niki juga termasuk yang tidak halal. Niku ternyata sering ibu-ibu nyuwun sewu. Apalagi yang bersinggungan dengan tetangga. Karena merasa sudah sering berinteraksi, muasyarah, akhirnya menganggap hal itu halal. Niki termasuk daripada perempuan-perempuan yang cerdas, dia harus paham mana yang boleh dia ambil, mana yang menjadi hak miliknya, mana yang bukan. Kalau tidak, maka jangan sampai kita ambil. Nyuwun sewu ibu-ibu, kadang-kadang 2000 itu kalau kita ndak izin, orang yang punya ndak halal. Tapi kalau kita izin halal. Kadang ada orang itu yang punya tipikal demikian. Coba sampean bilang, lek bilang nggak apa-apa. Lek nggak bilang nggak mau. Lek nggak bilang nggak halal. Enten orang itu yang punya pribadi demikian. Maka dari itu panjenengan sedoyo, baik di pasar, baik di rumah, dimanapun, usahakan apa yang kita makan, apa yang kita beri kepada anak-anak, niku semua perkara yang halal. Juga didik anak-anak niki jangan sampai gampang-gampang ngambil barangnya orang lain.
Jangan gampang-gampang ngomong tidak jujur. Karena semuanya itu tergantung pendidikan dari ibunya yang nomor satu. Nggih, ini kemauan mungkin dari kawula, makanya bisa dilanjutin dengan tanya jawab supaya lebih interaktif. Nggih. Pangapunten ingkang kathah, mugi-mugi barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin.